Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan kembali membuktikan rumus sudut paruh atau rumus sudut setengah. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membuktikan bahwa rumus sudut paruh itu ada 3. Yang pertama ada sin 1/2 alfa itu sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Lalu cos 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Dan yang terakhir ada tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuktian rumus sudut paruh atau sudut setengah khususnya pada tan 1/2 alfa. Jadi bentuk rumus ini yaitu plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi rumus yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke pembuktian. Pertama kita mulai dari rumus tan 1/2 alfa yaitu sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Nah, sekarang kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan akar 1 kurang cos alfa. Nah, untuk pembilangnya 1 kurang cos alfa dikali 1 dikurang cos alfa itu sama dengan 1 dikurang cos alfa dikuadratkan. Kemudian untuk penyebutnya 1 tambah cos alfa dikali 1 dikurang cos alfa. Nah, ini merupakan perkalian sekawan sama dengan x tambah y dikali dengan x kurang y. Hasilnya adalah x kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi jika 1 ditambah cos alfa dikali dengan 1 kurang cos alfa hasilnya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian untuk penyebutnya ini 1 kurang cos kuadrat alfa kita bisa sederhanakan dengan menggunakan rumus identitas pada trigonometri. Nah, yang perlu kita ingat bahwa identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, jika cos kuadrat alfa kita pindahkan ke ruas kanan, berarti akan berubah menjadi negatif, sehingga kita peroleh sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Berarti 1 dikurang cos kuadrat alfa itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat alfa. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi plus minus akar 1 dikurang cos alfa dikuadratkan per sin kuadrat alfa. Jadi 1 kurang cos kuadrat alfa kita ubah menjadi sin kuadrat alfa. Nah, kemudian penyebut dan pembilangnya ini bisa kita akarkan. Nah, karena ini 1 kurang cos alfa dikuadratkan, jika kita akarkan adalah menghasilkan 1 dikurang cos alfa, kemudian sin kuadrat alfa jika kita akarkan menjadi sin alfa. Nah, dari sini kita ketemu rumus tan 1/2 alfa yang baru yaitu 1 dikurang cos alfa per sin alfa. Nah, kenapa saya tidak tuliskan plus dan minusnya ini, plus minus yang ada depan? Jadi ini bisa relatif tergantung dari nilai tangannya. Jadi jika nilai tangannya berada pada kuadran 1 dan 3, maka pasti tan itu bernilai positif. Kemudian apabila tan itu berada pada kuadran 2 dan 4, maka bernilai negatif. Jadi ini tidak perlu saya tuliskan kembali karena itu bisa relatif tergantung kuadrannya. Juga tentunya bergantung pada nilai cos alfa dan sin alfa yang ada di sini. Jadi ini kita catat sebagai rumus tan 1/2 alfa yang kedua. Nah, selanjutnya bagaimana jika rumus tan 1/2 alfa yang kita punya di awal ini kita kali dengan akar 1 tambah cos alfa. Nah, jika kita kalikan yang di atas ini merupakan perkalian sekawan, hasilnya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian yang di bawah 1 ditambah cos alfa dikali 1 tambah cos alfa itu sama dengan 1 ditambah cos alfa dikuadratkan. Nah, sama seperti sebelumnya, rumus identitas bisa kita ubah seperti ini. Sehingga kita peroleh 1 dikurang cos kuadrat alfa itu sama dengan sin kuadrat alfa. Jadi ini bisa langsung kita ubah ya ke sin kuadrat alfa. Lalu yang di bawah yang penyebutnya ini tetap 1 ditambah cos alfa dikuadratkan. Nah, sama juga dengan sebelumnya kita akarkan sehingga menghasilkan rumus tan 1/2 alfa itu sama dengan plus minus sin alfa per 1 tambah cos alfa. Yang jika kita sederhanakan bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kita dapat rumus yang ketiga yaitu tan 1/2 alfa sama dengan sin alfa per 1 ditambah cos alfa. Nah, dengan demikian kita punya rumus sudut baru
rumus sudut paruh sebagai pembaharuan. Yang pertama adalah sin 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Lalu cos 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Kemudian yang terakhir, nah ini untuk tan 1/2 alfa kita punya 3 rumus, yaitu yang pertama plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Kemudian bisa juga kita cari dengan menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu 1 kurang cos alfa per sin alfa atau sin alfa per 1 tambah cos alfa. Jadi tan 1/2 alfa untuk rumus sudut paruh ini ada 3. Nah, kalau pada sudut ganda kan yang ada 3 itu pada cos ya, pada rumus sudut ganda, yaitu cos 2A ada 3. Nah, di sudut paruh ini yang giliran tannya yang ada 3. Oke, silahkan dicatat, dipahami. Kita lanjutkan kemudian di video pembahasan soal. Oke, jika kalian suka video pembuktian ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.